Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran fikih. Afwan ya, kemarin kelas 9 Putri saya kira anak yang ngajar hadis, ternyata enggak juga, ternyata fikih. Nah, ini baru kali ini disampaikan. Nah, makanan yang diperbolehkan ya. Kemarin kita sudah mengetahui kaidah tentang makanan, yang mana asal muasalnya semuanya itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan al-ibadah. Al-ibadah itu haramun. Sesungguhnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi ini kebalikan ya, antara muamalah dan ibadah. Nah, kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu makanan yang dibolehkan. Nah, ini pelajaran cukup mudah ya di fikih kelas 9 ini. Semua makanan dan minuman yang baik dan suci, yang tidak mempunyai mudarat, maka dia mubah, dia boleh kita minum dan boleh kita makan. Contoh, di sini diberikan contoh, bukan berarti yang keluar dari contoh itu haram ya, bukan. Ini hanya diberikan beberapa contoh oleh penulis. Yang pertama, semua tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dan tidak ada mudarat bagi badan, akal, dan apa-apa yang dibuat darinya. Nah, seperti banyak ya contohnya, seperti biji-bijian. Ini semuanya boleh bila tidak ada mudarat bagi badan dan akal. Kenapa ada kok disebutkan akal? Karena marijuana itu adalah tumbuhan, ganja ya. Ganja itu tumbuhan dan dia memudaratkan akal. Nah, dan buah-buahan dengan segala macamnya ini juga boleh kita makan apabila buah tersebut tidak memudaratkan. Nah, yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Nah, dengan segala macamnya ini juga boleh. Nah, dan juga lemak dari minyak. Nah, ini juga boleh, minyak nabati ya, seperti minyak jagung, minyak zaitun, dan yang lainnya. Minyak kelapa, VCO, itu juga boleh kita konsumsi. Nah, di antara minyak juga minyak goreng itu berasal dari kelapa ya, minyak kelapa. Nah, kemudian yang kedua yaitu mayoritas dari binatang darat. Di sini dikatakan mayoritas, berarti tidak semua binatang darat itu halal. Nah, sebagian besarnya tetapi halal, seperti unta, sapi, kambing, kuda, keledai, kelinci. Nah, keledai liar ya di sini, kelinci, dan juga kadal ya, kadal Arab ya, dob. Tapi kalau kadal di Indonesia tidak boleh, itu haram hukumnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis burung seperti burung, pipit, ayam, bebek, dan yang lainnya. Nah, ini ada perinciannya nanti tentang hewan ya. Nah, hewan-hewan yang diharamkan tuh yang seperti apa, nanti ada perinciannya, insyaallah akan datang di bab selanjutnya. Kemudian binatang laut dan binatang air. Binatang laut dan binatang air ini kulluhum ini halal. Semuanya halal. Binatang yang tidak hidup di dalam binatang laut atau binatang air, yakni binatang yang tidak hidup kecuali dalam air, ini semuanya boleh dikonsumsi tanpa harus disembelih. Nah, boleh juga dimakan walaupun didapati dalam keadaan bangkai selagi belum berubah. Nah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayarah. Dihalalkan bagi binatang buruan laut dan juga makanan yang berasal dari laut, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Sebagaimana yang telah lewat di pelajaran di kelas 7, yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang air laut ini, huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, dia ini suci airnya dan halal bangkainya. Bangkai air laut ini halal. Nah,
Dan dari serta ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, uhilat lana maitatani wadaman, dihalalkan bagi kita maitatan, dua buah, ya dua bangkai, dan daman, yaitu dua darah. Fa'il maitatan falakhatul wal jarod, adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Wa amal daman falak kabdu wa tohal. Naam. Ya, teman, dua darah yaitu hati dan juga limpa. Nah, ini binatang yang dihalalkan yaitu binatang laut, ikan dan juga jarod. Nah, yaitu belalang. Nah, dikecualikan dari binatang laut ini yang mempunyai racun seperti ular berbisa, adapun ikan yang beracun, maka ini tidak boleh dimakan. Ada pula yang didapatkan sudah menjadi bangkai dan berubah baunya, ini juga tidak diperbolehkan, meskipun dikatakan bangkainya halal, itu maksudnya adalah bagi yang sudah masih dalam keadaan yang layak untuk dimakan. Kalau sudah dia membusuk, maka ini sudah haram. Yang keempat yaitu binatang amfibi. Ya, binatang amfibi ini dia hidup di darat bisa, hidup di air juga bisa, seperti bebek, anjing laut, dan kepiting. Maka binatang ini halal hukumnya ya. Nah, tapi ada beberapa perkara, ada yang harus disembelih dan juga harus disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, seperti halnya penyembelihan binatang darat, dan tidak boleh dimakan bangkainya. Apabila bebeknya sudah mati, maka tidak boleh dimakan bangkainya. Nah, karena ini hukumnya bukan hukum binatang laut, tetapi hukumnya seperti binatang darat. Nah, tapi apabila binatangnya tidak mempunyai aliran darah seperti kepiting, maka ini, dan juga keong, maka ini boleh seorang ini memakannya tanpa harus disembelih, dan juga dihalalkan bangkainya selagi tidak berubah jadi bau. Nah, kecuali ada beberapa binatang yang dikecualikan dalam binatang amfibi ini, yaitu katak, ini haram hukumnya, buaya, dan juga jenis-jenisnya, masuk di sana biawak, dan juga binatang yang beracun seperti kalajengking dan semisalnya. Nah, kemudian yang bagian terakhir yaitu hukum binatang laut yang telah diawetkan. Nah, ini seperti binatang laut yang diasinkan, maka ini hukumnya boleh dimakan, digarami, ini boleh. Nah, di packing modern seperti ikan tuna, di sarden ini juga boleh, atau didinginkan, dibekukan, atau diasapi, ini juga boleh dikonsumsi. Nah, di sini ada evaluasi, ada tugas ya bagi antum. Nah, ada tugas di sini, nomor latihan ya, nomor 1, tinggal centang-centang aja. Kemudian yang nomor 2, nah cukup diisi singkat aja. Nah, sebagai absensi juga sebagai antum semuanya. Nah, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.